Aquarius, selamat datang di channel Mariana Lo Tarot Indonesia. Terima kasih Aquarius, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Oke, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 1 hingga tanggal 7 bulan November 2025. Sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Aquarius saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke lah Aquarius, ini dia set. Ada energi dari King of Cups di sana, berikut energi dari Ace of Pentacles, Two of Swords, berikut ada energi dari Ten of Cups, dan kemudian ada energi dari King of Swords. Ya. Jadi kalau Mari lihat seseorang ini tuh kayak berusaha ya, dia mempengaruhi kamu agar kamu lebih banyak terkoneksi kepada sisi emosionalnya kamu daripada sisi logiknya kamu, gitu ya. Jadi ya mungkin seseorang ini tuh kayak nganggep kamu terlalu kaku, kamu terlalu berhati-hati ke dia, kamu terlalu jaim, kamu menutup-nutupi perasaan cintanya kamu yang dia prediksi sebenarnya sudah ada tumbuh di hatinya kamu untuk dia. Nah seperti itu ya. Jadi kayak dia mau ngajak kamu, yuk main-main yuk ke dunia batinnya kamu, nyalain empatinya kamu, simpatinya kamu, gitu loh ya. Jadi dia mau menggugah sisi cintanya kamu kepada dia, gitu lah ya. Karena seseorang ini tuh sudah bisalah dikatakan dia hampir sempurna ya cintanya dia kepada kamu, sudah tumbuh hampir sempurna cintanya dia. Tentu kalau orang yang mencintai ingin banget kan perasaan cintanya dia ini tuh dipahami, dimengerti oleh orang yang dia cintai, gitu ya. Dan kalau bisa perasaan cinta ini tuh berbalas tunai, gitu lah ya. Jadi kayak kamunya itu tuh gak usah banyak-banyak mikir kalau dengan dia. Ayo enjoy, ayo kita nikmati, ayo bahagia dengan aku yuk, gitu. Jangan hanya melihat sisi kurang, sisi salah, sisi tak mampu, sisi gitu-gitu. Apa-apa yang menjadi hasil dari pemikiran maunya dia itu tuh udah dah kamu jatuhkan aja dulu, gitu lah ya. Ayo nikmati, pakai hatimu melihat aku, bukan pakai intelektualnya kamu, nalar logiknya kamu melihat hubungan kita. Jangan, tapi lihat hatinya kamu, pakai hatinya kamu, gitu loh. Karena kalau pakai pikiran nanti kamu jadi kaku, kamu jadi tegang, kamu bisa kayak melihat bahwa banyak kurangnya, banyak salahnya, banyak tidak tepatnya hubungan kalian, gitu loh ya. Namanya pikiran kan, pikiran-pikiran ini kan mencari-cari, mau itu mencari-cari yang negatif. Kalau udah pikiran nyari-nyari yang negatif, gagal nanti pertumbuhan relationship ini menurut si dianya, gitu. Jangan-jangan memang dia sadari juga bahwa dia banyak salahnya, banyak kurangnya, tapi dia mau bahwa banyak salahnya dia, banyak kurangnya dia bukan menjadi alasan kamu menutup diri dari dia. Atau dia bisa, atau justru vice versa, dia menganggap ketika dia menilai kamu, dia kayak menilai misalnya kamu itu tuh ngebandingin dirinya kamu ke dia, sehingga kamu kayak bolak-balik bilang bahwa kamu tidak layak menjadi pasangannya dia anak orang kaya sementara kamu rakyat jelata misalnya ya. Misalnya kamu selalu kayak muji-muji dia cantik sementara kamu bilang bahwa dirimu itu tuh ya isi itik buruk rupa. Mau kamu banyak kurangnya, bukannya dia tidak mengakui kekurangan kamu, dia akui kekuranganmu, tapi dia tidak berharap ya, atau dia akan mati-matian untuk mencegah bahwa kekurangan kamu itu tuh jangan menjadi pembatas kamu dengan dia. Dia mau merangkul kekurangannya kamu, mau gitu loh. Bukannya dia sangkal, bukan gitu ya, tapi dia tidak mau mempersoalkan itu. Dan kamu juga dia harapkan jangan persoalkan, gitu loh.
terutama lah semua dari sisi kamu ya. Misalnya kamu bilang, wah agama kita kan beda. Udah, masalah agama itu tuh gampang. Gitu. Wah, status sosial kita beda. Udah, nggak usah masalah itu. Aku bisa kok, aku mau kok mengangkat derajat sosialnya kamu. Atau mungkin aku mau kok turun. Aku ngikut kamu, aku yang turun derajat sosialnya aku. Biar aku bisa dalam strata sosialnya kamu. Bisa dia tuh. Jadi misalnya dia anak orang kaya, udahlah nanti nggak pun dia menikmati kekayaan seperti kekayaan dia sekarang, mau kok dia dengan kamu ya. Tadinya dia tinggal di rumah gedongan, tinggal di rumah subsidi pemerintah ya. Dengan kamu, oke lah, jadilah. Sebab ya kamu sanggupnya cuman begitu rumahnya. Misalnya mau dia gitu, oke lah biar aja aku tinggal di rumah subsidi, nggak apa-apa asalkan dengan kamu gitu ya. Udahlah, dia aja sudah mau, kamu jangan banyak drama-dramanya kamu lagi gitu. Maksud si dia, kalau dia punya kekurangan di matanya kamu, oke lah, mungkin ada beberapa kekurangan yang memang mau nggak mau harus tanda petik dia paksakan ke kamu sebab kekurangannya dia. Tapi dia mau di sini tuh berjanji, dia akan kasih kompensasi. Misalnya begini, ya gimana ya, bawaan lahir dia sudah kecantikannya hanya kecantikan di bawah rata-rata misalnya gitu ya. Lah kayak mana, ini udah takdir Tuhan gitu. Tapi dia mau berjanji tuh, nanti kalau aku punya duit, udahlah aku operasi hidung lah, biar hidung ini tuh agak mancung, biar ya agak-agak kayak bule-bule lah nanti sedikit. Nanti kalau ada duit ya aku akan nge-gym biar body ini tuh singset langsing, six-pack, biar kelihatan maco, keren gitu ya. Secara pelan-pelan nanti dia akan rubah gitu. Atau kalaupun dia tidak bisa merubah hal-hal tertentu, tapi dia akan kasih kompensasi. Misalnya oke, dia jelek, tapi dia akan belajar masak, biar masakannya dia menjadi sebuah jalan kebahagiaan bagi kamu, gitulah ya, biar jalan kebahagiaan. Jadi dia bukan hanya memaksakan, udah dong terima kurang-kurangnya aku, enggak, tapi dia kasih kompensasinya gitu ya. Oke, dia jelek, tapi nanti dia akan banting tulang cari duit banyak-banyak biar bikin hidupnya kamu itu tuh mewah misalnya gitu ya. Oke, dia itu tuh posisinya janda atau duda gitu ya. Sementara kamu misalnya anak lajang. Dia bawa anak. Dia mau itu tuh yang kayak, nanti anaknya aku itu tuh urusannya aku deh. Nggak akan menjadi bebannya kamu. Nah, gitu lah. Jadi kamu jangan hanya fokus kepada alasan-alasan untuk menggagalkan hubungan kalian. Kamu jangan fokus untuk mengkecilkan dirinya kamu, sehingga menghilangkan megahnya, mulianya hubungan kalian gitu ya. Makanya itu kan hasil dari logik ya, semua itu tuh hasil dari logik. Disitulah dia mau kalau kamu jangan bermain dengan logiknya kamu. Kalau kamu cinta, ya udah kamu cintai aja dia, nggak usah banyak embel-embelnya kamu. Cintaku tak layak untuk kamu terima, karena cinta ini tuh belum berbentuk emas permata, hanyalah masih sebongkah kerikil tajam. Nggak mau, dia nggak peduli, dia mau kerikil tajam kayak mau itu tuh batu kuburan kayak pokoknya kita bareng gitu. Itu maunya seseorang ini ya. Mau seluruh dunia menentang kita gitu ya, kalau dia bisa ngomong sama kamu, mau seluruh dunia menentang kita, mau mempengaruhi aku untuk tidak bersama dengan kamu, ayo bareng-bareng kita lawan tentangan dunia itu gitu ya. Ayo kita bareng-bareng lawan gitu. Jadi seseorang ini tuh ceritanya tidak mau main-main, tidak mau dia main-main sama kamu. Itulah. Jadi apa yang kamu anggap buruk, dia rangkul, dia pangku, dia sambut buruknya kamu. Entah, tidak akan dia jadikan alasan untuk menganggap sepele kamu, untuk kayak merendahkan kamu. Alah, nggak mau lah aku dengan orang miskin misalnya gitu ya. Kalau kamu kebetulan lagi miskin nih ceritanya ya.
Tapi dia, kamu sekarang miskin, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti juga aku tolong kamu biar kita jadi kaya gitu ya. Seperti itu. Mau dia. Jadi orang ini tuh ngajak kamu untuk berkompromi. Ya. Ngajak kamu untuk berkompromi. Ayo kita coba yuk. Gitu. Ayo kita coba. Jalani hubungan ini. Gitu. Aku akan sungguh-sungguh dengan kamu. Tapi kamu juga begitu ya. Nah. Di sana dia. Aku nggak lihat kok banyak masalah. Kalaupun ada aku lihat masalah, tapi aku akan usahakan masalah besar jadi kecil, yang kecil jadi ditiadakan. Seperti itu, ya. Untuk setidaknya sampai tanggal 7 bulan November. Semacam dia tidak mau dulu repot-repot melihat perbedaan-perbedaan. Terutama kalau sesuatu yang mengkecilkan kamu. Kamu jangan anggap-anggap dirimu kecil. Kamu boleh kecil di mata orang lain, tapi kamu besar di matanya dia. Kamu berharga di matanya dia. Gitu ya. Jadi jika kamu sekarang insecure, dia bilang nggak perlu kamu insecure. Nggak perlu, nggak usah kamu insecure. Gitu loh. Nggak ada gunanya. Aku nggak ngeliat kok sisi-sisi kamu yang kurang itu. Nggak lihat. Itu ya. Dan ya memang sih kalau melihat ternyata ya, ini tuh masih hanya sebatas cinta yang bertepuk sebelah tangan ya. Karena kalau dilihat-lihat dari kamunya sendiri, ya kamu belum mau serius sih dengan seseorang ini. Belum. Gitu ya. Bahkan ada kecenderungannya, walaupun kamu sempat serius, tapi kayaknya kamu mau pamit ini dari hubungan kalian. Tuh ya. Boleh-boleh memang kamu nggak ngerasa ada chemistry ya. Kamu bisa udah bosen juga bisa. Atau kamu kayak nganggep terlalu ribet hubungan dengan dia. Kalau di matanya dia hubungan kalian sudahlah menjadi hubungan yang potensial. Tapi di matanya kamu belum. Di matanya kamu belum. Gitu loh. Belum banget. Jadi kayak mari lihat kamu semacam orang yang memang mau membebaskan dirinya kamu kan. Dari cerita asmara bersama si dia. Gitu loh. Di sana ya. Jadi pancingan-pancingannya dia setidaknya sampai tanggal 7 bulan November. Ini tuh masih belum bisa nge-trigger kamu. Belum bisa. Gitu loh. Ya. Oke lah, kamu mungkin masih tetap membuka koneksi ke dia. Bahkan kamu masih berkenan untuk berinteraksi sama dia. Tapi dibalik dari tindakan interaksinya kamu sama dia, belum menunjukkan bahwa memang kamu mau serius ngegarap relationship ini. Belum di sana. Beberapa ini ada kayak yang mau rekonsiliasi ya. Tadinya kalian bersama, terus kamu memutuskan untuk berpisah gitu ya. Tetapi nanti di rentang 1 hingga 7 November, dia ngajak kamu untuk rekonsiliasi. Namun rekonsiliasi dari dia lebih cenderung mari nampak kamu tolak Masian. Seperti itu ya. Kamu tolak. Gitu loh. Kalau hanya sebatas kayak teman tapi mesra, hayo gitu ya. Tapi jika untuk serius, no, masih gitu kamunya. Enggak thank you ya, makasih tapi aku belum mau terima gitu. Model kamu kan Aquarius. Udah. Jadi kayaknya belum klik di hatinya kamu tentang hubungan ini. Tadi chemistry-nya itu tuh walaupun sempat ada kamu rasakan chemistry dengan dia, tapi chemistry itu udah putus, udah lepas, udah ngilang. Gitu loh. Udah ngilang. Jadi ketertarikannya kamu kepada seseorang ini, mari lihat ya, masih sangat kecil sekali ya Aquarius. Masih kecil sekali. Masih belum mood kamu, gitu loh. Jika dia bisa dihindari, maka kamu akan menghindari dia.
Gitu ya, ada masa-masanya demikian. Walaupun kamu tahu, oh dia ini tuh mau menawarkan hal-hal baik bagi kamu, tapi bisa-bisa hal baiknya kamu terima, cuman kamu tidak dengan konsep harus ada timbal baliknya. Nah, kamu masih belum mau terlibat dalam konsep yang seperti itu. Loh. Ya. Jadi ya paling jauh untuk sementara waktu ini kamu hanya mau menawarkan kepada dia hubungan casual, teman tapi mesra, HTM, HTS, kok HTM, harga tiket masuk, enggak, hubungan tanpa status gitu ya. Paling jauh ya cuman ke sana maunya kamu, hubungan tanpa status saja, gitu loh. Kalau dia tawarkan kamu rekonsiliasi, ntar dulu dah, gitu modelnya kamu. Mari lihat, belum dapet gitu loh gregetnya, belum kuat kamu menemukan, belum ada alasan-alasan kuat yang kamu temukan untuk kamu memilih mencoba bercinta dengan dia, gitu ya. Masih lebih kayak banyak alasannya untuk menolak. Masih lebih banyak alasannya kamu untuk main-main saja, itu juga bisa ya di sana. Belum ada sebegitu, kalau cinta pun mari lihat ya ndak ada ya dari kamunya ke dia, nggak ada. Jadi semacam biasa-biasa aja seseorang ini di matanya kamu. Kalau kamu dia anggap menjadi sosok yang luar biasa, tapi sayangnya dari pihaknya kamu sendiri biasa aja gitu loh di sana. Bahkan jika seseorang ini menjanjikan kamu hal-hal yang kamu sudah benar-benar hal-hal wow gitu ya, yang dimana kamu juga tahu bahwa janjinya dia itu ke kamu bukanlah janji muluk-muluk omong kosong doang gitu ya. Walaupun kamu tahu ya ini pasti dia kalau udah ngomong kayak gitu memang dia sanggup sih, cuman kemudian belum juga sih bikin kamunya itu tuh melihat tawarannya dia itu tuh menggiurkan. Belum. Cuma kayak sebatas ya asik juga ya kalau bisa dapetin ini dapetin itu dari dia, asik juga. Sudah cukup, titik sampai situ aja gitu loh. Nah di sana ya. Jadi ya antusias sendiri nih si dianya ke kamu tuh ya, cinta-cinta sendiri dia, mau sendiri dia, masih ke situ nih arahnya ya. Jadi dia aja yang positif, kalau kamunya masih kayak cenderung tenot negatif gitu ya. Masih gitu kamunya sana ya. Jadi ya kalau memang seseorang ini tuh masih mau sama kamu, pandai-pandai dia lah ya kayak gitu kan. Pandai-pandai dia lah ngambil hatinya kamu kan gitu. Tapi pandai-pandai pun dia perlawanan dari kamu tetap ada juga nih, mengelak, menghindar, menjauh gitu ya. Pemikiran untuk hanya sebatas main-main saja pasti masih akan ada gitu loh di sana. Karena dengan energi kamu seperti ini, kamunya justru merasa yakin gitu ya bahwa bukan dia the one-nya kamu, ada lagi kayaknya di sana gitu ya, di luar itu entah siapa orangnya yang nampaknya lebih klik sama kamu. Karena nampaknya mari kamu masih kayak pencaharian di sini, pencarian tulang rusuknya kamu di sini ya. Kamu adalah tulang rusuknya siapa gitu ya, masih kamu cari di sini. Tidak yakin kamu bahwa kamu adalah tulang rusuknya si kawan ini gitu di sana ya. Kalaupun kamu tidak melihat dia ada effortnya ya, perjuangannya dia, inisiatifnya dia untuk beraksi begini dan begitu ke kamu ya, untuk ngambil hati kamu, tapi setidaknya dia akan mengambil posisi untuk menunggu kamu gitu lah, menunggu kamu. Ini terutama kalau dia perempuan ya, biasanya kan perempuan kayak gitu kan. Kalau untuk nunjukin perjuangan ogah
kok kayaknya nyalah-nyalahin peraturan budaya kita gitu kan. Nah jadi setidaknya dia akan nungguin kamu lah, terserah kamu kapan mau berinteraksi sama dia, tapi setidaknya setiap kamu mencoba terkoneksi sama dia, tidak akan kamu menjumpakan penolakan dari dia, langsung sigap cepet dia akan merespon dirimu itu ya. Nah di sana. Baik Aquarius, jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Pisces, berikut Scorpio, ada Aries, berikut energi dari Capricorn, Libra di sini, Leo hadir, Gemini ada, Pisces, Taurus, Capricorn dan Taurus ya. Taurus, Capricorn, Virgo menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.